Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini, Ghazali baca filsafat setahun, komparasi teks setahun, nulis setahun. Kalau digabung dengan peranya 4 tahun. Peranya Ghazali apa? Ghazali menguasai semua ilmu mantik. Di sini nggak ada jurusan filsafat, Prof. Ada? Itu saya berharap sekali mahasiswa menguasai ilmu logika mantik Islam. Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung itu, ya, benar nggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya, kadang lupa semua dengan mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Jadi jangan, mohon maaf, Pak dosen, kalau nggak ngerti mantik, bilang, saya nggak ngerti mantik, jangan kasih saya. Mantik itu ilmu logika mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini di belahan dunia manapun itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka. Apa? Muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan tapi lain, Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru. Dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rusdian, materialisme barat. Jadi yang kita lihat Rusdian, Taimiyah inilah yang melahirkan materialisme barat. Filsafat materialisme itu dari sana semua. Karena pemikiran dia masuk. Kita lupa Ibnu Taimiyah ini dia dari kampung negeri namanya Harran. Harran itu adalah tempat transit filosof Greek Yunani yang melarikan diri ketika diserang oleh pemerintahan-pemerintahan yang berteologi tertentu. Ya. Gimana? Kepalanya nggak panas kan? Mahasiswa kalau dosen-dosen udah biasa ini. Ghazali sebelum dia masuk ke filsafat dia jago mantik, dan yang kedua dia jago ilmu kalam. Bisa nggak kira-kira 1 semester itu mantik, semester berikut kalam? Bisa nggak? Tapi sulit ya, karena ngikutin ini akreditasi. Jadi nomenklatur mata kuliahnya harus menyesuaikan di sana. Sayang, yang buat di sana nggak mengerti Ghazalian. Oke, kamu anti Ghazali, kita main di Rusdian, sama. Rusdian itu
Ghazali dalam wajah yang lain. Karena dia seorang menjadi Rusdi karena dia ketemu buku-buku Ghazali. Jadi bagi saya separuh Ghazali, keliaran Ghazali itulah jadi Ibn Rushd. Kita kan sering bentur-benturin dia. Bagi saya tidak. Ibn Rushd itu sisi nakalnya Ghazali itu, tapi nakal yang indah. Ya. Maka jadilah tahafut. Ghazali nulis tahafut falasifah. Dia nulis tahafut. Kalau dia tidak mendalami pikiran Ghazali, dia gak bisa menghajar Ghazali. Untungnya mereka tidak sezaman. Kalau sezaman, takutnya Ibn Rushd kembali lagi jadi Ghazali yang ada. Ya, nanti jadi tahafut 3 kali dah. Ya. Saya ketemu teman-teman saya orang Syiah. Apa kata dia? Kami di Tehran, di Qom, dan tempat-tempat suci kami, mereka ngomong itu, baru mengajarkan filsafat setelah mengajarkan 2 pokok ini, mantik, ilmu kalam. Kita ahlu sunnah, ilmu kalam ahlu sunnah. Jadi kenapa ada anak UIN dulu takbir anjing hu akbar, masih ingat ya? Tahun kapan itu? Wah, anak baru nih udah gak tahu. Di Bandung anjing hu akbar. Di Jogja juga ada dosen menginjak mushaf, gagal berfilsafat. Kegagalan itu karena mereka menyentuh wilayah filsafat tapi mantik tidak kuat, terus akidah tidak matang. Akhirnya kalau ada orang UIN, orang IAIN debat dengan lulusan Tehran, kalah. Lulusan Qom, kalah. Akhirnya kagum, wow keren, kemajuan Islam sekarang ada di Syiah. Ente aja nggak paham Sunni. Kalau paham Sunni kan nggak begitu. Kita nggak usah melebih-lebihkan kelompok. Kemajuan itu masalah sama kita belajar kungfu dan silat. Tidak ada silat dan kungfu yang hebat, yang ada adalah pemainnya. Maka bagi saya bukan Sunni atau Syiah yang maju, yang masalahnya orangnya. Setelah Ghazali berfilsafat, dia bosan. Ternyata ada orang bosan berfilsafat. Habis itu dia terjun kepada falsafah batiniyah. Ternyata itu imamnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di akhir hayatnya dia menjadi orang-orang yang ilahiyun, senang ngomong Tuhan, tapi tidak menjalur jalur sufi. Maka dia tulis kitab Asy-Syifa. Syifa itu obat. Bagi dia obat manusia yang pertama bukan obat fisik. Obat pertama dia menyadari dirinya bertuhan. Apa kata dia? Anak kecil mainannya apa? Umur 5 tahun. Mobil-mobilan. Kalau udah seumur Pak Hamra ini dikasih mobil-mobilan mau nggak? Mobil beneran, mainannya lain. Berarti mainan orang sudah beda. Anak kecil dikasih 5.000 bahagia. Coba Pak dosen dikasih duit 5.000 bahagia nggak? Ya, jatuhin, nggak mungkin dirobek kali. Apa maksud Ibnu Sina? Kebahagiaan seseorang itu tergantung knowledge yang ada dalam akalnya. Kalau dia bertambah knowledge-nya, bertambah nilai bahagia dia. Coba lihat politisi. Kita sebut namanya. Politisi Golkar, politisi apa yang punya TV ya? Bukan Nasdem, yang satu lagi. Perindo. Siapa namanya? Mereka kurang apa? Gaji kita sebagai dosen prof lewat, tapi prof kan dapat tunjangan lain. Tapi itu tunjangan prof itu dia gitu. Ngeluarin ingus keluarnya itu. Keluarnya tunjangan prof setahun. Khairul Tanjung, untungnya dia nggak berpolitik, tapi pernah jadi menteri sebentar. Ujung berpolitik. Apa yang mereka kurang? Kebahagiaan rasio dia belum sampai.
Saya udah punya duit, saya udah punya istri, udah punya perusahaan, udah punya OPTV, udah punya. Apalagi? Saya belum punya kekuasaan. Oh, mainan lagi. Itu mainan semua. Kalau dulu anak-anak kecil suka bilang, ini wilayah gua. Jadi preman dikit, jadi ketua geng. Lu datang sini lapor dulu sama gua, ketua geng. Itu mainan. Ketika dia udah jadi besar, oh mainannya lain. Mainannya kekuasaan. Tapi ada orang di belakang itu, dia nggak mau terjun. Dia mainnya jadi tukang main catur, nggak mau jadi bidak catur. Ada yang plus dia pemain, dia bidak caturnya. Tergantung. Kata Ibnu Sina, tergantung kebahagiaannya. Ini sebelum pindah ke bagian akhir. Anak kita kalau lagi main game, main PS, atau lagi main apa namanya yang baru-baru itu plok gitu, lato-lato, itu anak kita bisa bertahan lama nggak? Kalau dia lagi main, dia lupa nggak makan? Dia lupa makan, bahkan nonton pun nggak menarik. Apalagi di depan sana ada komunitas lato-lato, oh datang semua ke sana. Ada komunitas game, baik game tradisional atau game modern, PS. Kalau sudah main di situ bisa 2 jam, 3 jam, bisa mainnya di kali, pulang-pulang dilecut sama bapaknya, ya kan? Dipukul bapaknya. Itu keindahan mainan itu. Itu mainnya bukan di fisik lagi. Dimensinya sudah dimensi non fisik, dan dimensinya dimensi rasio. Jadi anak-anak kita, kalau ada orang kemudian mengatakan nge-game itu melatih kecerdasan, itu benar. Itu benar. Saya nggak menolak. Cuma hanya kecerdasan imajinatif. Yang oleh Ibnu Sina dikatakan itu kecerdasan menengah, belum sampai puncak. Mobil-mobil sekarang itu kan dari mainan. Pesawat itu dari mainan. Yang bikin paham bolak-balik nggak perlu berenang dari Jakarta ke ini, ke Ambon. Ya.